Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku mau kasih tahu ke kalian curhatan aku. Jadi guys, hari ini aku selesai memeriksa ujian dari mahasiswa aku. Kemudian aku input masuk ke dalam sistem. Kalau kami di Universitas Cendrawasih ada sistem untuk penginputan nilai. Nah, nanti dari sistem itu dia langsung ada rumusnya, langsung keluar angkanya A atau B atau C atau D atau A-, B- gitu. Nah, setelah saya input, sebenarnya bukan baru hari ini, sebenarnya sudah dari hari-hari kemarin sebelum saya input nilai, ada teman-teman dosen yang sudah input nilai duluan. Nah, mereka itu sudah diprotes duluan sama mahasiswa. Saya tidak tahu ya kalau mahasiswa di daerah lain, tapi kalau mahasiswa saya ini yang di Universitas Cendrawasih, aduh, itu mereka paling jago sudah kalau protes nilai. Jadi aku tuh mau kasih tahu ya buat kalian para mahasiswa, aku ini juga pernah jadi mahasiswa sebelum aku jadi dosen. Oke? So, aku pernah merasakan punya nilai yang E. Oke? Nah, itu biasa di farmasi. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Justru kalau tidak pernah E, itu bukan mahasiswa farmasi. Ya enggak, guys? So, kemudian mereka protes nilai. Kenapa nilai saya sekian? Saya tanya balik ke mereka, sudah seberapa besar usahanya kalian untuk belajar? Halo, saya ketika input nilai banyak sekali pertimbangan yang kita sebagai dosen itu pikir. Pertama, kalau kalian rajin masuk kuliah, walaupun sebelum COVID ada kuliah offline, kalian rajin masuk, itu kita sudah kasih ada nilai plus. Oke, itu sikapnya sudah baik. Kemudian berikut, kalian kasih kumpul tugas sesuai tepat waktu, sesuai dengan jam yang ditentukan, itu juga sudah ada nilainya. Kalau terlambat ada pengurangan nilai. Oke. Kemudian ada pretest. Kalian sudah belajar belum? Setiap kali saya kasih tahu ya sama kalian, kuliah saya ini farmakologi itu ada pretest. Setiap kali saya bilang minggu depan kalian belajar ya sistem saraf otonom, atau kalian belajar ya obat hipertensi. Minggu depan saya akan tanya obat-obat dan mekanisme dosis, ya kan? Itu yang ada di dalam yang kalian pelajari, itu materi yang saya kasih. Itu minggu depannya aja mereka nggak belajar, guys. Dan alhasil nilainya 20-30 untuk pretestnya. Padahal zamannya saya kuliah dulu, itu dosen bilang belajar ini dan ini dan ini dan ini. Itu pulang itu sudah jungkir balik, belajar berhari-hari sampai seminggu, sampai hari pretest, baik kuliah maupun praktikum. Saya kasih tahu sama kalian. So, ketika kalian sudah belajar sesuai dengan yang porsinya kalian ya, itu masing-masing orang. Biasa belajar sebentar saja sudah masuk, ada yang belajar mesti ulang-ulang baca 10 kali baru itu kaptopril itu nyantol, di sini nyantol. Nah, kemudian ada yang ya mungkin 2-3 kali baca aja udah cukup, tergantung kan masing-masing mahasiswa. Nah, itu dia yang mau gue kasih tahu. Jadi sudah seberapa usaha kerja kerasnya kalian belajar, sudah jungkir balik, terus kemudian sudah kumpul tugas tepat waktu, pretest dapat nilai 80-90. Gua angkat jempol, guys. Benar. Yang susahnya ini sudah tidak pernah kumpul tugas, UAS saja sudah terlambat, sudah selesai UAS baru
SMS ke dosen, tolong Bapak Ibu kasih saya ujian karena saya baru dapat paket data. Halo, zaman sekarang anak-anak ini semakin pintar guys, semakin kalau mau dibilang itu ya, kalau menilai dosen mereka tuh sepertinya lebih pintar ya. Jadi saya bilang sama mereka, kalau kalian saja mengartikan dosen untuk ngajar, ya kan? Karena mereka merasa lebih pintar menilai dibandingkan dengan dosen. Nah, ketika kami ini sebagai dosen mau ngajar nih, kami ini sudah belajar dulu sebelum kami ajarkan ke kalian. Kami sudah baca, kami sudah bikin catatan kecil. Oh ya, besok kami mau sampaikan ini. Terus kami sudah cari referensi menyangkut mata kuliah kami. Ya kan, yang pasti kita juga harus up to date. Kita harus baca lagi. Oh ya, ada kasus terbaru ini ternyata. Terus kemudian pengobatannya ternyata ini. Itu kami sudah baca duluan. Ya kan? Nah, kalau mahasiswa di Jawa sana saya tidak tahu ya. Tapi mahasiswa kami yang di Universitas Cendrawasih ini, ketika kami kasih materi, kami harapkan mereka tuh sudah belajar dari rumah, supaya ketika kita bertemu minggu depannya itu kita tinggal tanya jawab, ya kan? Tanya jawab materi yang disampaikan, yang kami berikan. Tidak ada pertanyaan. Jadi kami anggap ya udah, kalian udah ngerti. Nah, kalau kalian udah ngerti ya udah kan, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Dan memang mata kuliah saya ini dari dulu, dari zamannya saya S1 itu farmakologi 1, farmakologi 2, farmakologi 3 itu aku enggak ngerti sama sekali. Karena itu bahasa Inggris, belum ada bahasa Indonesianya. Jadi kita baca tuh buku setebal ini untuk farmakologi. Nah, itu makanya kenapa guys saya ambil S2 lanjut farmasi klinik. Karena saya mau memperdalam farmakologi yang setebal ini. Yang dulu saya baca belum mengerti, saya mau memperdalam ini. Jadi saya ambil farmasi klinik supaya saya lebih paham tentang farmakologi. Jadi nanti kalau saya mengajar atau suatu saat ilmu itu bisa saya pakai lah ya, untuk bisa menjelaskan ke pasien saya, oh ternyata obat ini bisa untuk ini gitu. Jadi buat kalian mahasiswa, jangan pernah protes ke dosen kalau kalian tuh belum belajar maksimal. Dan itu akan terbukti kalau kalian belajar maksimal. Oke? Satu lagi, saya yakin proses itu tidak akan membohongi hasil. Kalau kalian sudah belajar dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sampai jam 9, jam 10 malam, saya yakin nilai kalian pasti akan baik. Dan saya bilang sama kalian ya, proses itu tidak akan membohongi hasil. Karena walaupun dulu saya punya IPK tidak bagus, IPK saya biasa-biasa saja, tapi saya bersyukur karena ketika saya kuliah, saya sangat benar-benar saya belajar dan saya sangat mengerti apa yang saya pelajari. Saya selesai dari S1 itu saya sangat mengerti sekali apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu dosen saya, ya kan? Nah, itu yang kami harapkan dengan mahasiswa farmasi Uncen. Jadi bukan nilai yang dicari, tetapi ilmu yang akan kalian bawa sampai kalian, entah itu kalian kalau ambil apoteker, itu kalian akan ilmu itu akan kalian pakai terus sampai kalian praktek di manapun, di apotek, di rumah sakit ya, atau di puskesmas, itu kalian akan pakai semua ilmunya. Nah, itu yang saya mau, ilmunya yang kalian ambil, bukan nilainya, oke? Bukan nilai. Jadi ilmu itu penting. Bapak saya itu pernah bilang, uang tuh tidak akan memberikan kamu apapun, tapi kalau kamu punya ilmu pengetahuan, dia akan memberikan kamu apapun yang kamu mau. Saya jadi dosen dengan panggilan hati, bukan karena kalau mau dibilang gaji ya, saya bilang sama kalian,
pendapatan saya sebelum saya jadi dosen itu 10 kali lipat dari gaji dosen, saya bilang. Tapi kami ini jadi dosen karena hati kami ini mau berbagi ilmu dengan kalian, para mahasiswa. Oke? Jadi kami ini tidak mencari sesuatu apapun dari kalian, tidak. Kami ikhlas mengajar kalian supaya otak kalian itu pintar, ada isinya. Kalau kalian benar-benar mau serius belajar di farmasi, percaya sama saya. Kalau kalian ambil apa yang kami kasih, ilmu yang kami kasih, itu akan jadi bekal buat kalian di masa nanti. Percaya sama saya. Kalian pikir saya suruh belajar ini, belajar itu, ibu kasih tugas ini, tugas itu, banyak sekali, ya kan? Kalian pikir itu untuk apa? Itu untuk kalian nantinya. Kalau kalian banyak baca, saya yakin itu kaptopril nyantol, ya toh? Valsartan itu nyantol, ya toh? Obat-obat diabetes itu nyantol, ya toh? Nah, nanti kalau masyarakat tanya, Ade, tolong tanya Ade dari farmasi. Iya benar. Ade, saya punya obat ini, glibenclamid. Ini kira-kira obat apa ya? Terus karena kalian dulu belajar farmakologinya asal-asal toh, Ibu LC bilang, belajar, buka buku halaman ini. Kalian tidak pernah belajar. Aduh, minta maaf kakak. Saya juga dulu tidak baca obat ini, jadi saya tidak tahu ini obat apa. Malu enggak? Malu. Apalagi saya sebagai dosennya. Malu sekali. Saya bilang sama kalian, dikiranya kami tidak ajarkan kalian tentang obat-obat, ya kan? Ada satu pengalaman dari kakak alumni kalian yang pernah sharing sama ibu. Mereka bilang begini, ibu, aduh, dulu zamannya kami kuliah tuh ibu biar bilang tong belajar materi hipertensi, diabetes, antibiotik, itu orang tara malas belajar, tara mau tahu, istilahnya tara mau tahu gitu. Nah, ibu tahu waktu orang apoteker, tong biar sampai di kamar mandi juga, lagi duduk di kamar mandi juga, tong buka itu obat-obat hipertensi, buku yang dulu ibu tinggal suruh tong baca, tong tak pernah baca, akhirnya tong duduk buka, lalu tong baca, lalu tong merenung, ingat ibu dulu pernah bilang, nanti biar kamu sampai apoteker juga, ini saja yang kamu pelajari, obat-obat ini saja juga yang kamu dapat. Saya bilang begitu sama mahasiswa saya. Jadi kalian yang belum baca itu buku hijau yang tebal begini itu, yang bahasa Indonesia, sekarang sudah ada bahasa Indonesia, dulu kami itu bahasa Inggris setebal ini. Sekarang sudah ada bahasa Indonesia tuh, baca farmakologi, baca mekanismenya, baca semua obatnya, dosisnya, bagaimana pencampuran obat itu, semuanya baca. Baca Drug Information Handbook kalau ada. Kalau mahasiswa saya tuh, kalau saya suruh beli buku ini, beli buku itu, mereka tuh tidak pernah mau beli. Mereka bilang terlalu mahal. Saya kasih tahu sama kalian, buku itu mahal, tapi ilmunya yang di dalam buku itu adalah ilmu yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Mengerti? Jadi saya mau kasih tahu sama kalian, please, belajar harus lebih keras kalau di farmasi. Kalau kalian hanya mau santai-santai, pindah saja ke fakultas lain, ekonomi, fisip, ya, itu tidak akan belajar farmasi, tidak akan belajar obat-obatan, ya toh. Kalau kalian mendapat nilai A dengan gampang, tinggal pindah saja toh fakultas. Jangan kalian protes-protes nilai kalau di farmasi, ya toh. Kalau kalian belum belajarnya maksimal, hello, saya benar-benar kecewa. Saya tidak tahu di tempat lain, di fakultas farmasi, di tempat lain saya tidak tahu mahasiswanya bagaimana. Tapi saya harap mahasiswa-mahasiswa di Indonesia ini, khususnya di farmasi, hello, belajarlah lebih keras daripada mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di fakultas lain, ekonomi atau fakultas fisip, ya lah. Saya kasih tahu sama kalian, nilai A di farmasi itu susah sekali. Zamannya saya kuliah itu dapat C, itu saja sudah bersyukur, ya lah. Sangat bersyukur. Nilai kami itu berjejer-jejer tuh E dan D. Semester 1 tuh E, semester 2 D, ya lah.
Jadi saya kasih tahu sama kalian, harus belajar lebih keras untuk dapatkan nilai yang baik. Ya. Kalau saya sih prinsipnya, saya tidak terlalu pentingkan nilai, whatever. Kalau saya, yang penting ada obat yang nyantol, ya. Obat hipertensi nyantol, obat DM nyantol, ya. Kemudian obat kolesterol nyantol, ya. Obat AINS nyantol, ya. Jangan sampai ditanya sama teman sejawat, sama dokter, "Dek, tolong Kak Dek, resepnya saya ini nih." Terus kalian tidak tahu dosisnya ini berapa, ya toh? Lebih parah lagi, kalian tidak tahu hitung dosis, ya toh? Terus yang dikasih anak bayi, overdosis, ya kan? Nah itu yang malu siapa? Yang malu kalian. Saya bilang sama kalian, belajar di farmasi itu tidak gampang. Itu adalah ilmu yang paling susah sedunia menurut saya, ya toh? Jadi kalau kalian sudah masuk di farmasi, itu bersyukurlah karena lapangan kerja banyak. Saya bilang sama kalian harus belajar lebih keras. Hai anak-anak Papua, saya kasih tahu sama kalian, belajar lebih keras supaya kalian tuh pintar. Kalian tuh pintar. Saya kasih tahu sama kalian tuh pintar. Hanya kalian tuh tidak mau belajar. Kalian tidak mau berusaha lebih keras. Jadi saya mau sampaikan sama kalian, belajarlah lebih keras dan kasih tunjuk ke saya seberapa kerasnya kalian tuh belajar. Oke. See you next time. Bye.